Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita, NPM 17 14 18 10 10, jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mekanisme penambatan nitrogen udara oleh bakteri Rhizobium, menginspirasi penggunaan teknologi pupuk organik yang ramah lingkungan. Daur hara di alam sendiri dapat terjadi secara fisik, kimia, maupun biologi. Terkait dengan ketersediaan hara atau terkait dengan keberadaan hara dan makanan, mikroorganisme dibagi menjadi dua, yaitu mikroorganisme autotrof dan heterotrof. Mikroorganisme autotrof adalah mikroorganisme yang dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan mikroorganisme autotrof adalah organisme yang memperoleh makanannya berasal dari hasil fotosintesis mikroorganisme lain. Daerah rhizosfer adalah daerah ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan serta aktivitas organisme di dalam tanah, karena daerah perakaran ini menghasilkan bahan organik dan senyawa-senyawa perombak lainnya. Semakin tinggi kandungan bahan organik, maka semakin banyak pula populasi mikroorganisme di daerah rhizosfer tersebut. Mekanisme penambatan nitrogen oleh bakteri Rhizobium yaitu dimulai dengan infeksi yang dilakukan oleh bakteri Rhizobium dengan mengeluarkan senyawa protein spesifik sebagai sinyal untuk dikenal oleh bakteri. Kemudian bakteri akan mengeluarkan senyawa lipoolisakarida sebagai sinyal ataupun perintah untuk melakukan infeksi terhadap akar. Selanjutnya, bakteri akan mengeluarkan senyawa lipoolisakarida atau disebut NOD untuk perintah pembelahan sel inang. Oleh karena itu, kecocokan masing-masing substrat dengan sel inang sangat penting. Ketika sudah terjadi kecocokan antara substrat dan sel inang, maka selanjutnya akan terjadi infeksi pada akar dan memerintahkan untuk pembentukan diri di dalam akar yang disebut bakteroid. Sel akar terinfeksi kemudian akan membentuk bintil. Di dalam bintil terdapat lapisan lemoglobin yang apabila dibelah akan berwarna ungu kemerahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penambatan nitrogen, yang pertama ada suplai fotosintat, yang kedua ada aerasi, yang ketiga ada pH, yang keempat ada temperatur, dan yang keenam adalah kandungan unsur hara nitrogen sendiri yang ada di dalam tanah. Reaksi yang dilakukan oleh enzim akan tertekan apabila terlalu banyak kandungan amonium. Ketika hasil fiksasi nitrogen ini terjadi, ketika hasil fiksasi nitrogen terbentuk, maka akan segera langsung diasimilasikan dengan enzim-enzim yang ada pada sel inang. Pemberian pupuk hayati Rhizobium sendiri dapat dilakukan dengan cara disemprotkan langsung ke dalam tanah yang akan ditanami, atau dapat juga dilakukan dengan mencampurkan formulasi pupuk hayati bersama dengan benih yang akan ditanam. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.